Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya hari ini? Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini berkaitan dengan akan berakhirnya tahun yang penuh sukacita, tahun Hijriah, yaitu 1441. Maka hari ini kita akan mengulas bagaimana sih kita seorang muslim, kita seorang pelajar, apa yang harus dilakukan dalam momentum tahun baru Hijriah. Untuk itu marilah kita ikuti apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Anas mengenai tahun baru Hijriah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam dan ihsan. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah atau disebut zaman kebodohan hingga zaman keislaman atau zaman kepintaran. Baiklah anak-anakku sekalian, memperingati tahun baru Islam yang diperingati pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020. Kita sebagai seorang muslim seharusnya melakukan kebaikan-kebaikan yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tahun yang kemarin kita melakukan perbuatan yang buruk, maka datangnya tahun baru Islam ini kita dianjurkan untuk melakukan perbuatan yang lebih baik. Maka dari itu, seorang muslim banyak yang fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Barang siapa yang melakukan kebaikan lebih banyak, maka akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ganjaran yang setimpal. Maka introspeksi diri kita sangat penting. Apakah tahun yang kemarin kita berbuat lebih baik atau lebih buruk? Semisal kita melakukan perbuatan yang tahun kemarin adalah lebih buruk dari tahun yang sekarang, maka saatnya kita berlomba-lomba untuk melakukan fastabiqul khairat. Karena dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya orang-orang akan merugi kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh dan bersabar. Seorang muslim dan muslimat, alangkah baiknya kita mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita berbagai macam contoh berbuat kebajikan. Karena perbuatan yang baik itu akan menanamkan pada diri kita akan suatu bibit-bibit yang baik pula. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambahkan. Dan barang siapa yang kufur atas nikmatku, maka
azabku sungguhlah pedih. Maka di dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa barang siapa yang ketika manusia berbuat baik maka akan ditambahkan pahalanya, dan barang siapa yang kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, azab Allah sangatlah pedih. Jadi barang siapa yang tidak menginginkan azabnya Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-kali kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita sebagai seorang muslim dan muslimat pada tahun baru Islam ini, marilah kita sama-sama berbuat kebajikan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata karena orang lain. Karena sepatutnya seorang muslim itu menanamkan pada diri kita akan suatu kebaikan. Maka di tahun baru Islam ini 1442 Hijriah, marilah kita bareng-bareng berbondong-bondong untuk melakukan hal yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Intinya pada tahun ini kita harus melakukan hal yang bermanfaat dan berbuat kebajikan karena semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang melakukan kebaikan tersebut maka akan diganjar setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Anas mengenai hikmah yang dapat kita petik di tahun baru Islam ini 1442 Hijriah. Untuk itu kita harus mengambil pelajaran apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Anas. Untuk selanjutnya, mari kita membaca doa akhir tahun dan membaca doa awal tahun. Baiklah anak-anakku, marilah kita bersama-sama membaca doa akhir tahun, diniatkan agar tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Sebelumnya kita melakukan banyak perbuatan-perbuatan yang jelek, dan sekarang kita harus memulai agar perbuatan kita lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin ya robbal alamin. Baiklah, kita mulai ya. Bersama-sama, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ma'amiltu min amalin fi hadhihi sanati ma nahaitani anhu walam atub minhu wa halum tafiha ala bifadlika ba'da qudratika ala uqubati wa da'autani ila taubati min ba'di jara'ati ala ma'siyatika fa innistaghfartuka faghfirli wa ma amaltu fiha mimma tarda wa wa'adtani alaihi thawaba fas'aluka an tataqabbala minni wa la taqta' rajai minka ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baiklah anak-anakku, selanjutnya kita membaca doa awal tahun. Diniatkan pada doa awal tahun ini semoga kita bisa melakukan perbuatan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Mari kita mulai. Allahumma antal abadiyul qadimul awwal wa ala fadlikal azim wa karim judikal muawwal wa hadha amun jadidun aqbala as'alukal ismata fihi minasyaitani wa awliyaihi
والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Anak-anak membacanya 3 kali berturut-turut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.